mulai saja ya. Waktunya sudah cukup sore. Baiklah, kita lanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari ya. Mungkin saya akan share screen dulu. Lihat nggak ya? Belum ya? Nabila? Iya Bu, baru yang file-file itu. Oh, belum ya? Belum. Belum ya. Sekarang sudah terlihat Bu. Sudah ya? Oke, ya. Pengembangan diri ya, Nabila, betul ya? Iya benar Bu. Ya, oke. Baik. Ya, pada bab ini maka teman-teman akan akan belajar ya tentang apa itu definisi kepribadian ya. Kemudian juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian serta bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Nah, adapun tujuan instruksional khususnya adalah supaya kita bisa ya mengetahui diri pribadi sebagai dasar pembuatan konsep diri yang arahnya adalah bagaimana kita mengembangkan ke arah pribadi yang efektif. Oke. Nah, apa sebetulnya pengembangan diri gitu ya? Mungkin teman-teman pernah belajar atau mungkin pernah membaca sebelumnya gitu ya. Nah, pengembangan diri itu sebetulnya komponen yang penting untuk mencapai suatu kehidupan yang luar biasa atau kita sebut juga dengan kesuksesan hidup ya, seperti yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Meskipun definisi sukses tuh tiap orang mungkin bisa berbeda-beda ya dan sangat relatif bagaimana kita mendefinisikan sukses. Nah, pengembangan diri itu adalah sebetulnya juga cara kita menginvestasikan diri kita sendiri agar kita dapat mengontrol atau mengendalikan diri kita dengan sangat baik dan efektif. Oke? Nah, menurut para ahli gitu ya, ada beberapa definisi sebetulnya tentang pengembangan diri. Misalnya Abraham Maslow mengatakan bahwa pengembangan diri itu adalah upaya yang dilakukan individu untuk memenuhi segala kebutuhannya terhadap aktualisasi diri. Kemudian menurut Erikson, pengembangan diri itu adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menghadapi rintangan emosi di dalam kehidupannya. Oke? Nah, tujuan pengembangan diri adalah sebetulnya untuk memaksimalkan segala potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang luar biasa, yang dapat bertahan ya dengan segala perubahan zaman yang silih berganti. Kemudian juga menjadi individu yang unggul dan tetap bertahan ya dan menjadi unggul serta itu menjadi kelebihan kita. Nah, contoh pengembangan diri yang paling umum yang kita sering dengar adalah bagaimana kita mengenali tujuan hidup kita secara lebih baik dan mengenali diri kita serta apa sebetulnya menjadi kepribadian kita. Ya. Nah, kepribadian ini mungkin teman-teman juga sering mendengar ya, apa itu kepribadian? Nah, sebetulnya kepribadian itu merupakan sesuatu ya yang terdapat di dalam diri individu yang membimbing dan memberikan arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Nah, sebetulnya manusia itu terdiri dari jiwa raga yang merupakan satu sistem yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi satu sistem yang terpadu. Nah, apa yang menentukan gitu ya di dalam perkembangan kepribadian seseorang? Yang pertama adalah faktor bawaan. Ini adalah genetik ya yang menentukan diri fisik primer. Misalnya warna kulit ya, mata misalnya, kemudian juga kecenderungan dasar, misalnya kita sudah punya kepekaan atau penyelesaian diri sebetulnya. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, ini juga berpengaruh ya, sekolah kita dulu, guru-guru kita ya atau teman-teman kita. Ya, itu sangat berpengaruh juga kepada perkembangan kepribadian kita. Ya. Teman-teman sudah sekolah berapa tahun? Sudah SD, SMP,
SD, SMP. 12 tahun plus sekarang udah berapa tahun tuh ya? Ya 18 tahun ya atau 20 tahun ya. Nah, itu akan juga berpengaruh ya. Dulu pas teman-teman bersekolah di SD maupun SMP, SMA, nah itu juga akan berpengaruh ya, kuat ya terhadap apa yang kita sebut dengan kepribadian kita saat ini. Dan sekarang juga ya. Lalu interaksi bawaan antara lingkungan dan antara bawaan serta lingkungan. Jadi ini terus-menerus. Antara bawaan dan lingkungan menyebabkan diriku, menyebabkan timbulnya perasaan yang namanya aku. Jadi aku, saya saat ini adalah ya karena interaksi yang terus-menerus gitu ya antara bawaan dari genetika tadi dan dari lingkungan tadi. Oke? Nah, adapun konsep diri dari individu itu dapat dipengaruhi juga ya oleh beberapa hal. Mungkin di sini teman-teman bisa melihat, membaca dari PPT-nya ya, ada harapan orang tua, keadaan fisik ya, sikap anggota keluarga, kematangan biologis, pengaruh media massa itu juga berpengaruh ya. Kesempatan untuk menempuh pendidikan itu juga berpengaruh, tuntutan sekolah maupun agama serta kepercayaan itu juga berpengaruh. Nah, selanjutnya gitu ya, mengapa kita harus mengenal diri kita sendiri? Pertama, tentunya untuk mengetahui identitas diri kita. Siapa kita? Ya, apa kekuatan kita? Apa yang menjadi kelemahan kita? Ya, apa yang saya inginkan? Apa yang kita inginkan? Apa yang jadi tujuan hidup kita misalnya ya. Lalu kedua adalah mengetahui bagaimana persepsi terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita menilai diri kita sendiri, apakah positif, apakah negatif, atau ada hal-hal yang masih perlu kita kurangi ya atau minimumkan karena itu satu sikap yang negatif atau seperti apa. Lalu bagaimana rencana, kemauan dan tujuan kita. Ya. Nah, arahnya adalah bagaimana kita supaya menjadi pribadi yang tinggi. Apa pribadi yang tinggi gitu ya? Nah, pribadi yang tinggi itu adalah bagaimana kita mengerjakan pekerjaan itu secara tuntas dan selalu berupaya untuk menghasilkan yang terbaik, ya. Do our best, ya. Misalnya teman-teman menjadi seorang PR ya, do your best ya as PR gitu ya. Kalau teman-teman seorang guru ya bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Seorang dosen ya bagaimana menjadi seorang dosen yang baik, terbaik ya. Menghasilkan yang terbaik ya. Lalu selalu bertanggung jawab juga ya atas semua yang dihasilkan baik yang buruk ataupun yang baik. Lalu mengenal diri secara keseluruhan sehingga dapat mengenal kelebihan serta kekurangan kita ya. Nah, ini adalah beberapa tahap ya dalam bagaimana seseorang itu dapat mengembangkan kepribadian. Pertama adalah mengenal diri ya secara melalui introspeksi. Kita melihat ke dalam ya, inward looking, apa yang masih kurang dalam diri kita ya. Pasti ada kan ya, pasti ada. Selain juga kita punya kekuatan ya, tetapi kita pasti juga punya kelemahan atau sesuatu yang perlu kita perbaiki ya, baik dalam sikap, baik dalam behavior ya atau dan lain sebagainya. Pasti ada yang masih kita ingin perbaiki. Lalu juga kita harus mau ya menerima umpan balik. Nah, ini kesediaan untuk menerima umpan balik. Entah itu misalnya dari teman ya, teman ataupun sahabat atau bisa juga dari pasangan atau dari orang tua ya, atau juga dari lingkungan kita misalnya ya. Oke. Lalu pembuatan konsep diri. Nah, ini juga proses ya untuk bisa sampai pada kita tahu konsep diri kita itu seperti apa. Lalu upaya untuk membentuk sikap yang baru tadi. Misalnya dari hasil introspeksi tadi ya, ada hal yang masih kita rasakan kurang. Misalnya, aduh, saya masih sering ngegosipin orang lain, Bu. Misalnya ya, misalnya ini. Tapi saya yakin teman-teman nggak seperti itu.
Nah, bagaimana supaya kita setidaknya meminimalisir ya kebiasaan. Kita sebut saja ini kebiasaan gitu ya. Karena mungkin lingkungan kita gitu ya itu ikut menumbuh kembangkan sikap atau kebiasaan-kebiasaan kita itu. Ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu ya model gitu ya untuk melihat ya atau bagaimana kita bisa mengembangkan self awareness dan personal development kita ya. Nah, namanya adalah Johari window. Johari window is a convenient methods used to achieve this task of understanding and enhancing communication ya. Yang dikembangkan oleh Joseph Louf and Harry Ingham. Nah, Johari window, ini window tuh jendela ya. Johari membagi ke dalam 4 kuadran atau 4 jendela. Jendela pertama yang disebut dengan open self. Ini teman-teman bisa lihat ya di bagian open self ya. Open self ini adalah known to self, jadi kita tahu ya. Diri kita tahu, known to others, orang lain juga tahu. Misalnya saya seorang dosen ya, teman-teman tahu, saya juga tahu gitu ya. Tetapi ada juga ya area di mana blind self ya, ada blind self, unknown to self. Kita tuh nggak tahu gitu ya. Tapi orang lain tahu. Misalnya kebiasaan-kebiasaan kita yang kita nggak menyadari itu merugikan atau mungkin juga apa ya menimbulkan kurang nyaman mungkin ya bagi orang lain misalnya. Ini blind self juga ya, blind self. Lalu hidden self itu known to self, unknown to others. Ini sesuatu yang kita sembunyikan atau kita tutupi atau kita belum mau terbuka karena hanya diri kita yang tahu gitu ya. Lalu ada area unknown. Unknown tuh ya kita sendiri nggak tahu, orang lain nggak tahu ya, ini sesuatu yang misteri ya, misterius gitu ya. Misterius artinya bisa jadi itu potensi diri yang kita sendiri belum menyadari gitu ya. Nah, untuk bisa mendapatkan umpan balik yang efektif, tentunya teman-teman harus mengembangkan area mana? Blind, hidden, open, atau unknown. Gimana? Open, Bu. Ya. Ya, ini yang harus dikembangkan tuh harusnya di open self. Jadi kalau kita nggak terbuka, orang lain juga nggak tahu kan apa yang sebetulnya kita rasakan gitu. Ya, proporsi untuk 4 area ini memang kadang nggak sama ya. Kadang orang lain tuh mungkin hidden self-nya lebih lebar gitu. Kemudian area yang lain bisa lebih sempit gitu. Ya, atau mungkin ada yang lain open self-nya lebih besar. Ya, atau blind self-nya misalnya. Nah, ini tiap orang bisa beda-beda ya. Tapi untuk bisa mengembangkan umpan balik tadi yang efektif ya, tentunya kita harus di open self. Ya, kita mau untuk menerima umpan balik dari orang lain, tapi kita juga harus terbuka pada orang lain, apa yang kita hadapi, apa yang kita ada, apa hambatan yang kita rasakan ya. Oke ya. Jadi oke, sekarang teman-teman ada di mana? Open, hidden, blind, lebih banyak yang mana nih? Areanya sekarang ini. Masing-masing kan berbeda ya. Suci ada di mana?
Open, blind? Tergantung Bu, kadang ada beberapa momen yang ada di open, ada di blind juga. Ya, oke. Baik, yang penting jangan sampai teman-teman didominasi hidden dan blind serta unknown ini. Ada di belakang. Ya, karena kalau didominasi ini maka kayaknya kamu kelihatan sendiri. Ya, kita akan sulit mengembangkan sikap baru atau mungkin kita akan sulit menerima umpan balik dari orang lain karena kita sendiri yang tahu gitu ya. Tahu katanya. Oh iya. Bunyikan dari orang lain atau mungkin mau orang lain lanjutin biar aku lanjut ya, biar aku lanjut di orang lain jadi dia tidak tahu apa yang harus dia berikan kepada kita sebagai feedback gitu ya. Nah, karena kita nggak terbuka, kita nggak cerita apa yang jadi masalah kita atau yang menjadi hambatan kita gitu ya. Nah, ini adalah proses penerimaan umpan balik tadi ya, yang bisa menjadi pegangan. Pertama adalah memiliki motif yang kuat. Kemudian sebelum bertindak selalu dipikirkan untung dan rugi. Lalu juga kita perlu belajar untuk antusias ya, positive thinking, serta belajar untuk meyakini diri kita sendiri, serta mengurangi rasa khawatir, menyesali diri, meragukan diri, iri hati maupun tidak berdaya yang selalu berlebih-lebihan. Nah, itu nggak baik ya. Lalu juga harus berlatih pada tiap kesempatan. Nah, ini saya tadi katakan ya, apa yang kita anggap itu sebagai sesuatu yang negatif tadi atau pribadi yang nggak efektif itu sebetulnya kan suatu kebiasaan yang kita kembangkan ya. Misalnya kita misalnya hanya memikirkan diri sendiri gitu ya, itu kan sebetulnya satu kebiasaan mungkin dari keluarganya ya, dari keluarganya misalnya ya, didikan dari orang tuanya misalnya itu juga bisa berpengaruh gitu ya, orang itu menjadi sangat selfish atau hanya memikirkan diri sendiri gitu ya. Nah, bagaimana kita mengubah kebiasaan itu gitu kan ya, atau mungkin kebiasaan yang lain, nggak mau menerima kurang bisa menerima kurang bisa memahami orang lain misalnya. Ini kan juga, atau mungkin kurangnya empati ya atau simpati, itu kan juga satu kebiasaan sebetulnya ya, yang bisa jadi dari kecil gitu ya, dari dia kecil ya, ada pengaruh gitu ya, mungkin dari lingkungan, baik itu mungkin dari keluarga atau mungkin dari lingkungan yang lain. Nah, ini juga satu kebiasaan gitu ya yang bisa kita ubah sebetulnya melalui latihan supaya kita nggak menjadi pribadi yang tidak efektif gitu ya. Nah, hanya saja ya teman-teman harus mau berubah dan menunjukkan sikap penerimaan ya dan terbuka. Kalau teman-teman merasa ya ini memang aku kok gitu ya, ini memang udah gawan bayi gitu ya. Nah, kalau sudah berkata seperti itu ya berarti teman-teman tuh nggak mau berubah gitu. Ada nggak yang sering bilang ini kan udah gawan bayi gitu ya? Ya itu berarti indikasi bahwa teman-teman tuh nggak mau berubah. Ya, gawan bayi itu menurut saya bisa berubah kalau itu satu kebiasaan yang merugikan dan memang kita perlu latihan gitu ya, perlu latihan. Nah, ini juga beberapa faktor yang menghambat ya. Ada individu sendiri yang kurang kuat motivasinya, tidak ada tujuan yang jelas ya, tidak termotivasi, atau memang dia memiliki penilaian yang negatif ya terhadap dirinya, sehingga kurang mampu mencapai tujuan yang spesifik atau tidak terdorong untuk memobilisasi kemampuan yang
ada pada dirinya, gitu, ya. Nah, ini contoh-contoh indikatornya. Kalau teman-teman merasa seperti ini, ya, bahwa kita merasa tidak diperhatikan, tidak disukai orang lain, pesimis terhadap bentuk persaingan dengan orang lain, ya, sulit mengakui kesalahan, itu berarti ada konsep diri kita yang keliru, yang perlu kita ubah, ya. Adapun indikator konsep diri yang positif itu meyakini bahwa dia punya kemampuan untuk mengatasi masalah. Lalu orang tersebut juga biasanya terbuka. Lalu tidak mengalami hambatan untuk berbicara dengan orang lain dan cepat tanggap terhadap situasi sekelilingnya, ya. Nah, ini juga ya indikator konsep diri yang positif tadi ya, tidak mengalami hambatan, memperbaiki diri, ya, selalu ingin belajar tuh mengubah diri, mengubah sikap ya, yang dari yang negatif menjadi positif gitu. Nah, pengembangan diri yang efektif dapat berlangsung jika kita memahami diri kita sendiri melalui introspeksi serta umpan balik dan menanggapi hasil introspeksi serta umpan balik itu. Baik itu dari lingkungan kita, ya, pasangan kita, keluarga kita, orang tua kita, dan lain sebagainya, ya. Bahkan anak kita. Kalau saya punya anak, ya anak saya mengkritik saya gitu ya, mama kok gini gitu ya. Ya saya terima gitu. Ya saya mencoba untuk, oh berarti anak saya mengalami ketidaknyamanan ketika saya seperti ini. Nah itu harus kita dengarkan juga ya. Lalu menghayati dan mengamalkan perilaku baru serta karakterisasi. Nah, jadi bagaimana mengembedded ya, bagaimana membumikan gitu ya sikap baru tadi ke dalam karakter perilaku kita. Oke? Nah, ini hampir sama tadi ya. Oke, baik, sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Bu izin bertanya. Untuk tadi Gimana? kan di indikator konsep diri negatif itu ada yakin akan kemampuannya mengatasi masalah. Nah, yakin akan kemampuannya mengatasi masalah itu juga terdapat di indikator konsep positif, Bu. Jadi yang benar itu di indikator konsep diri negatif atau positif, Bu? Kalau yakin mengatasi masalah ya itu positif, Mbak. Ini yang negatif. Tadi ini kan saya tambah ini tadi indikator konsep diri yang positif, ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ini juga ya indikator yang positif itu ada di sini. Oke, yang lain? Nah, sekarang teman-teman merasa sudah punya konsep diri yang positif atau memang masih ada konsep diri kita yang negatif? Bagaimana teman-teman melihat diri sendiri? Apa yang masih merasa kurang dari yang teman-teman rasakan ya? Dari diri sendiri loh ya, sebelum kita mendapatkan masukan dari orang lain loh ya. Apa kira-kira? Gimana teman-teman melihat diri teman-teman sendiri? Bagaimana kita menilai diri sendiri? Gimana? Ada nggak yang ketika kerja kelompok gitu ya, teman-teman masih yang hanya titip nama alias nggak ikut bekerja gitu ya, tetapi hanya numpang nama, ada nggak teman-teman? Atau mungkin teman-teman pernah nggak ada kasus begitu temannya? Hah? Ada. Nah, berarti dia apa itu? Selfish kan sebetulnya ya. Dia hanya memikirkan diri sendiri, nggak mau mikirin orang lain gitu. Nah, ini satu contoh gitu ya. Hal seperti ini gitu ya, kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang harus kita tinggalkan. Lalu misalnya apa? Tidak tepat waktu misalnya. Nah, ini kan juga mungkin bukan konsep diri ya, tapi ini juga kebiasaan gitu.
Gak tepat waktu, kuliah jam 3, dosennya sudah buka Zoom, datangnya jam 4 misalnya. Ya, ini hal seperti ini juga menghambat kita pada kemajuan, ya. Atau juga memandang orang lain itu dengan iri dan dengki. Nah, itu juga menjadi hambatan kita untuk menjadi pribadi yang unggul gitu. Jadi teman-teman kalau melihat orang-orang sukses gitu ya, itu biasanya indikator konsep diri yang positif itu dia menonjol gitu. Oke, sekarang teman-teman mengidolakan siapa sih? Dan mengapa kita mengidolakan dia? Ada enggak? Kenapa? Coba sebutkan, Aldita, mengidolakan siapa? Dan mengapa? Nah. Halo? Tes. Suara saya. Ya. Ya, kamu idolanya siapa? Maudy Ayunda, Bu. Nah, kenapa kamu memilih Maudy Ayunda? Pasti kamu punya alasan, toh? Iya, karena mengidolakan dari SMP sih, Bu, dari ketika beliau kuliah di Oxford, terus ngelihat vlognya dengan suasana pemandangan luar negeri gitu, terus jadi terinspirasi pengen berprestasi dan punya mimpi juga gitu. Iya, dan kamu lihat Maudy itu kan dia apa ya? Dia pribadi yang punya apa ya? Seorang pribadi yang punya konsep diri yang positif kan ya. Kalau kita lihat Maudy Ayunda itu kan dia smart ya. Kemudian juga apa ya? Sangat percaya diri ya dengan apa yang dilakukan misalnya ya. Dan bagaimana dia memperlakukan orang lain itu juga mungkin itu menjadi satu poin ya bagi kita kenapa kita kagum pada seseorang misalnya. Selain misalnya dia cantik ya. Cantik dari aspek fisik ya, tetapi cantik itu juga bisa dari aspek behavior dan attitude misalnya. Ya, jadi kita pasti punya alasan kenapa kita mengidolakan seseorang gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari sudut pandang bagaimana konsep diri orang yang saya idolakan gitu. Ya kan? Oke, yang lain mungkin mengidolakan siapa? Tapi jangan mengidolakan Allah Subhanahu wa taala ya, kayak kalau itu jelas ya, itu nggak perlu di inilah ya. Siapa lagi? Kalau Allah itu kan maha sempurna, ya itu nggak bisa inilah, nggak ada bandingannya ya. Siapa lagi? Teman-teman nggak ada idola, po? Suci? Idolanya siapa? Ya nggak harus artis ya, misalnya dosen juga boleh gitu ya. Suci ada Bu salah satu artis mengidolakan dari SD. Siapa? Iqbal. Iqbal? Ya, yang jadi Dilan, Bu. Oh iya, kenapa kamu ngidolain dia? Ya pasti ada alasan ya. Iya. Mungkin kalau dulu melihatnya mungkin karena ganteng ya Bu ya, pas dulu. Kalau sekarang karena karyanya juga bagus, terus dia juga sempat sekolah di luar negeri gitu. Terus emang inspiring banget sih Bu buat anak muda kalau menurut Suci gitu. Iya. Nah, kamu lihat ya bagaimana artinya ya mungkin Suci bisa melihat juga ya dari konsep diri Iqbal itu seperti apa gitu. Kenapa dia jadi sukses? Nah, mungkin juga itu menarik gitu ya. Iqbal tuh
orang yang bagaimana dia merespon orang lain, misalnya memperlakukan orang lain, misalnya ya, bagaimana ketika dia mengalami rintangan atau hambatan, ya itu ya kita bisa kagum karena hal-hal seperti itu gitu ya, karena dia punya konsep diri yang kuat, konsep diri yang positif ya, sehingga itu yang juga membuat faktor juga yang membuat dia sukses gitu ya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat orang-orang yang sukses itu biasanya konsep dirinya positif atau negatif? Positif pasti, gitu. Jarang kan lihat orang sukses wajahnya murung gitu ya, kan nggak jarang gitu ya, atau mungkin bahkan ya kalau wajah lagi murung itu malah itu tanda-tanda lagi depresi atau mungkin lagi mendapatkan masalah gitu ya. Tapi kalau mostly ya orang-orang sukses itu ya konsep dirinya itu adalah konsep diri yang positif ya. Nah, itu yang kita tiru ya, kita tiru gitu. Nah, itu ya Mbak Mas ya, Mbak dan Mas ya. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi karena ini sudah cukup sore ya. Mungkin saya akhiri dulu. Sekian teman-teman untuk perkuliahan sore hari ini. Terima kasih sekali atas sharingnya dan atas kehadirannya, atas partisipasinya, dan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu seterusnya. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya.